Dan ini boleh kita lihat banyak terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Karena dalam kitab Sahih Muslim beliau banyak menyebutkan al-mutaba'at, ya, untuk memperkuat kembali sanad yang sebelumnya. Inilah indahnya kalau kita membaca kitab Sahih Muslim. Tahulah kita yang pertama Imam Muslim itu ketika dia gunakan kalimat akhbarona, maka itu maknanya adalah gurunya atau Imam Muslim itu membaca kepada gurunya. Kalau kita dengarkan pula dia gunakan kalimat haddatsana, maka dia dengarkan nafas daripada gurunya. Sebab itu beliau bedakan, apabila dia dengarkan daripada gurunya dia gunakan haddatsana, apabila beliau bacakan kepada gurunya dia gunakan akhbarona. Nah, ketika waktu menyebutkan mutaba'at yang lainnya, ya, mutaba'at yang lainnya atau sanad yang lainnya, satu hadis dari seorang perawi sahabat tetapi memiliki jalur 2 atau 3, maka dia buat gunakan kalimat ha, bertahwilah sanad atau berpindahlah sanad kepada sanad yang lainnya. Ini satu hal yang biasa dalam kitab ilmu hadis. Orang langkah itu tidak lain dan bukan di hadapan tuan-tuan sekaliannya, karena saya berasal daripada negeri Langkat atau negeri yang dahulunya ada kerajaan Sultan Langkat. Ya, sudah dengar Langkat tuan-tuan? Yang tuan-tuan ini mungkin masa muda-muda dulu pernah dengar lah. Sri Lanka. Bukan Sri Lanka. Sri Lanka itu hitam. Sri Lanka. Sri Lanka itu yaitu menciptakan seorang gadis wanita yang cantik berasal daripada Langkat. Memang orang Langkat biasanya cantik-cantik dulu. Kalau sekarang wallahu a'lam. Sebab itulah ya pernah terjadi perkawinan antara anak Sultan Kedah dengan anak Sultan Langkat. Demikian juga Sultan Salahuddin Selangor itu istrinya dari Langkat. Mungkin saja Sri Lanka itu ya dari situlah ceritanya. Maknanya perkawinan di antara para sultan-sultan atau para anak-anak sultan dari Subang Sumatera kepada Semenanjung Malaya itu sudah ada dari zaman dahulu. Karena Sumatera itu adalah orang Melayu. Cuma dia punya bahasa berbeda sedikit lah. Macam kecek Klaten, beda dengan orang Kedah. Orang Kedah kasar sedikit. Orang Kedah kasar. Sama dulu kami tidak tahu sama-sama juga lah. Kalau orang Kelantan ini halus sedikit, halus sedikit orang Kelantan kan. Macam kami pula orang Langkat ini lebih halus lagi. Itu dia. Orang Langkat lebih halus. Bukan orangnya halus, bahasanya agak halus. Dia kata maya kokele. Itu dia bahasa kampung kami. Maya kokele apa yang kau lihat. Orang cerita bahasa kami tak tadi besok nanti. Jadi perlu saya turun ke Malaysia ini, saya belajar berbagai macam bahasa sedikit-sedikit lah. Bahasa Kelantan saya bahasa sedikit-sedikit belajar, bahasa Kedah sedikit-sedikit belajar, Perak sedikit-sedikit belajar, Jawa sedikit-sedikit belajar. Tapi saya seronok dengan bahasa Kelantan. Pun tidak juga pandai benar kan? Tapi tak apa, alhamdulillah orang kecil kita pakai sedikit-sedikit. Bila ke Indonesia paham, insyaallah. Qara alaina Syekhuna As-Sayyid Malik Ibn Arabi As-Sanusi Surah As-Sad. Ini Sayyid Malik sudah meninggal dunia dan dikuburkan di Baqi'. Ya, beliau ini termasuk keponakan atau apa namanya? Keponakan yang kita katakan kalau berpaham saya bahasa mana Kelantannya saya tak tahu. Keponakan itu daripada keponakan Ratu Malikah Fatimah. Malikah Fatimah As-Sanusia dari kota Libya. Jadi namanya Malik, adiknya Nafi' sama Nu'man. Subhanallah, nama mereka semuanya adalah nama-nama daripada ulama-ulama mujtahid. Nafi' itu gurunya Imam Malik. Imam Malik ini, As-Sayyid Malik ini bermadhabkan Maliki. Tempatnya di Madinah. Kerjanya baca kitab Muwatta. Kalau orang hadir ke sana 7 hari bisa atau boleh mengkhatamkan kitab Muwatta sama Syekh Malik Ibn Arabi As-Sanusi. Jadi kami mengkhatamkan kitab Muwatta sama beliau dalam
7 hari. Nah, itu dia. Dan alhamdulillah kami pernah muatok di Mesir dengan sangat beliau. Di Mesir kami mengkhatamkan muatok. Bagus sekali kita amalkan pengajian pengkhataman kitab dengan salah sardan. Kecuali apabila kita katakan labdul gharib, ya labdul gharib, kemudian keterangan apa tujuan hadis tersebut, sedikit saja keterangannya. Tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu kita menerangkan hadis itu sampai kepada penutur. Maka kadang-kadang kita tengok tuan-tuan guru mengajarkan kita hadis, subhanallah, keterangannya terlampau panjang, andaikan dibukukan berjilid-jilid. Kenapa? Karena sampai cintanya ke Kuala Lumpur, habis Kuala Lumpur sampai ke dapur. Nah itu dia. Jadi pendek-pendekkanlah. Qala al-'Allamah Abdul Malik bin Abdul Qadir al-Qarnusi wa Sayyid Ahmad bin Idris bin Muhammad Hafiz as-Sanusi wa Ammi Muhyiddin bin Ahmad Syarif as-Sanusi qalu qara'a alayna as-Sayyid Ahmad al-Syarif as-Sanusi qala qara'a alayya as-Sayyid Ahmad bin Abdul Qadir al-Libi qala qara'a alayya as-Sayyid Muhammad bin Ali as-Sanusi al-Khutabi. Tujuannya saya baca juga sebagai baca daripada sanad-sanad ini supaya jangan salah baca namanya. Banyak orang salah baca nama dan nisbah. Ya, macam saya pernah dulu diundang di perumahan orang Johor di Mesir, dibuat nama saya Muhammad Husni Sinting. Subhanallah. Di kampung kami kalau mengungkar nama orang itu mesti dengan huruf kuning. Huruf kuning Muhammad Husni Sinting. Kalau keren tak apa, ini masalahnya. Sinting itu artinya sama kali gila. Subhanallah, saya kata langsung dalam pengajian saya, tolong digantikan tuh apabila ada orang protek masukkan ke dalam Facebook meriah kita. Jangan salah baca nama orang. Anda orang baca katanya kitab dikarang oleh Imam Zarkali. Bukan Zarkali Zikri. Jabidi, buatnya Zubaidi. Kita baca dengan sini ada orang baca Asnawi. Ada yang kampung Isna, ada Isnawi. Ini perlunya kita membaca daripada nisbah nama orang dengan salah sebut. Coba bayangkan kalau nanti kita sebut-sebut namanya digantikan orang. Bahaya. Nama Abdullah panggil Dola. Marah dia. Nanti Dola sesat. Qala Sayyid Muhammad bin Ali as-Sanusi al-Khutabi an Syekh Ali al-Maiti al-Azhari al-Maliki an Sayyid Muhammad Qadha az-Zabidi al-Muridin Ali bin Makrullah al-Adawi qala sami'tu min Syekhina Syams. Setiap nama Muhammad itu lakabnya Syamsuddin. Setiap namanya Ahmad maka lakabnya Syihabuddin. Setiap namanya itu Ali maka lakabnya Nuruddin. Nah, itu sudah biasa. Lakab artinya gelaran. Ahmad Syihabuddin, Muhammad Syamsuddin, Ali Nuruddin. Ya, pakai din semua nih. Ada namanya Udin sedunia. Udin sedunia. Demikian kita sunnah punya pakai apa? Pakai kunyah. Nanti kita akan bicarakan insyaallah taala kita dengan kunyah. Ya, sunnah umumnya dengan kunyah. Tapi kunyah ini jangan seperti orang apa? Orang jihadi teroris. Orang teroris sekarang pakai kunyah. Namanya siapa? Faisal. Kunyah ini dia, kunyah dalam perang. Kata Abu Qatadah umpamanya. Nur bin Top, apa kunyahnya? Abu Bom. Ya. Tahu Nur bin Top? Itu adalah orang-orang yang bergelarkan syahid menurut mereka, tapi menurut kita adalah gelaran orang-orang khawarij yang suka membom dan mengkafirkan orang. Qala sami'tu min Syekhina Syams Muhammad ibn Aqilah al-Makki al-Muhaddis Ahmad bin Muhammad an-Nafali qala fi thabati ru'yatul talibin wa sami'tu ala Syekhina Syekh Muhammad al-Madhkur yani ibn Ala يعني ابن علاء الدين الباهلي الحديث المسلسل بقراءة سورة صاد بقراءته لها من لفظه على من حضر عن شهاب أحمد بن محمد الشربي الحنفي
Islam maupun ya an Syekh Islam tidak ada kami Syekh Islam Zakaria Al-Ansari an Al-Hafidh Abi Na'im Al-Ridwan bin Muhammad Al-Aqabi an Abi Ishaq Ibrahim Al-Taluhi an Abi Abbas Ahmad bin Abi Talib Al-Hajjaj Al-Tawshiqi an Abi Najjar Abdullah bin Umar Al-Baghdadi an Abi Waqt Abdul Awwal bin Isa Al-Harawi an Abdul Hasan Abdul Rahman bin Muhammad Ad-Dawudi an Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Umar As-Rakhshi qala akhbarana Abu Imran Isa bin Umar As-Raqandi qala akhbarana Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi qala haddatsana Muhammad bin Katsir an Al-Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah bin Abdul Rahman an Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qa'adna nafaran min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatadakarna. Kami sedang duduk bersama Rasulullah duduk bermudzakarah. Ini biasalah ini para sahabat duduk mereka bermudzakarah. Yang jadi masalah kita sekarang ini banyak lepak cinta dunia. Kebanyakan kita kalau melepak cinta dunia sampai jam 2 jam 3 ya, sampai jam 2 jam 3 lupa lagi apa saya. Faqulna law na'lamu ayyal a'mali aqrabu ila Allah ta'ala la'amalnahu. Fa'anzalallahu 'azza wa jalla. Jadi jikalau kami mengetahui mana-mana amal yang dapat mendekatkan diri kami, yang dapat menghampirkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan amalkan. Tidak perlu kita banyak bicara, banyak sekali amal yang perlu kita amalkan. Apalagi pada zaman sekarang ini. Di antaranya adalah bagaimana kita memberikan yang perhatian dan pengertian, bahkan memperkenalkan Rasulullah terhadap para pemuda-pemuda kita. Sudah banyak sekarang ini orang-orang yang tidak kenal dengan Rasulullah. Bagaimana cara rambutnya Rasulullah, mereka tak kenal. Turun saya di Kuala Lumpur, saya cakap, ya Rasulullah punya rambut. Minta maaf saya punya rambut buka begini. Ini habis mulai potong. Ini biarkan begitu. Sudah dipotong begini, baru dia ukir-ukir. Dia ukir-ukir semua. Subhanallah. Dia pikir cantik, kita bodoh. Apakah begitu sunnah Rasulullah? Apakah begitu yang Rasulullah suruh? Sudah banyak sekarang ini pemuda-pemuda yang sekarang pakai kalung, pakai emas. Tambah lagi pemuda-pemuda sekarang pakai tato. Banyak kita lihat mereka bertindakan dengan bintang-bintang film. Ingin ngetop, ingin hebat, maka mesti ditato. Ini tugas kita. Agar mereka tidak mentato tubuh mereka. Bayangkan, tidak mentato tubuh pun, sudah duit namanya itu. Sudah sakit, bayar duit lagi kan bodoh. Tapi mau juga dia. Coba bayangkan, mandi wajibnya tidak sah, wudhunya tidak sah, suatu sholatnya juga tidak sah. Kalau mau bertobat mesti dihilangkan semuanya, dan menghilangkannya sangat sakit sekali. Tuan-tuan sekalian, kita jangan biarkan pemuda-pemuda kita lalai. Itu merupakan tanggung jawab kita. Banyak pekerjaan yang perlu kita kerjakan. Fa'anzalallahu 'azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dan firman-Nya, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal 'azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hatta khatmah. Allah Subhanahu wa taala menegur para sahabat. Jangan hanya pandai bercakap, tapi tak pandai untuk berbuat. Ini zaman sekarang ini orang banyak bukan kritik. Orang kritik semua pandai, beda berbuat. Ada orang yang berbuat. Disuruh orang kritik 10, 20, 30 kritikan boleh dikeluarkan. Tapi apakah dia mampu untuk berbuat sesuatu? Tidak akan mampu berbuat sesuatu.
kita, saya mendengarkan Ustaz Qiraatus Shaf ini ada beberapa syuyukh, di antaranya Syekh Muhammad Husni Talwin Jifri Al-Banjari, Sayyid Malik Ibn Arabi As-Sanusi, Syekh Muhammad Ibrahim Al-Qahtani, Syekh Ahmad Muhammad Sa'ad Badan Al-Qawruji dan sebagainya. Jadi saya akan bacakan surah ini insyaallah ta'ala biidznillah. Ketika tuan-tuan ingin menurunkan kepada orang lain, maka mesti kita dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فعيرنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Alhamdulillah sudah kita bacakan tadi. Ini sekarang kita akan bacakan musalsal bil aqd fil yad. Satu persatu
insyaallah kita hikmkan tangannya. Ya. Jadi amalan setelah sholat setiap kita sholat kita bacakan selawat 5. Selawat 5. Ya, orang yang paling dekat nantinya dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak nantinya berselawat dengan Rasulullah SAW. Maka selawat ini merupakan salah satu bahagian yang terpenting dalam diri kita. Sebab itulah Rasulullah SAW senantiasa mengajak daripada umatnya agar berselawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan Nabi juga mengajak hambanya agar berselawat kepada kekasihnya. Al-Musalsal bil-Abdi Riyad. Haddatsana Allamah Musnid Syekh Muhammad Muslim bin Hudayfi Al-Banjari, apalagi dengan Syekh Ahmad Sya'rani bin Muhammad Tayyib Al-Banjari. Di nama Syekh di situ. Namanya Syekh Ahmad Sya'rani bin Muhammad Tayyib Al-Banjari. Kedua-duanya mengatakan wa haddatsana biyadi. Qala haddatsana al-'Allamah al-Muhaddits Muslim Asri Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani al-Makki wa haddatsana biyadi. Qala akhbarana Syekh Ali bin Ali al-Dhahiri al-Madani wa haddatsana biyadi. Qala akhbarani Abi Muhaddits Madinah al-Munawwarah Syekh Abu Yasir Khalid bin Abdullah al-Dhahiri al-Mihnawi wa haddatsana biyadi. Qala haddatsana Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali as-Sanusi al-Khattabi wa haddatsana biyadi. Qala haddatsana Abu Khair Hamdun bin Abdul Rahman bin Hajj as-Salami al-Badri al-Fas wa haddatsana biyadi. Qala haddatsana Muhammad at-Tawbi bin Khalid bin Sawd al-Marbi al-Maliki wa haddatsana biyadi. قال حدثنا احمد بن عبد العزيز الهلالي وحدثنا بيده. قال حدثنا محمد بن حسن الحجيري المكي العنبي وحدثنا بيده. قال حدثني حدثنا ابو الاسود حسن بن علي الحجيري الربعي المكي وحدثنا بيده. قال اخبرنا شيخنا امام الوقت وشيخ العلماء ابو المهدي عيسى بن محمد الجعفري الثعالبي الناظري وحدثنا بيدي. قال اخبرنا شهاب الدين احمد بن محمد الخفاجي المصري الحنفي وحدثنا بيدي. قال اخبرنا سراج الدين ابو حفص عمر بن الجاي بضمنا حمزه الجاي الحنفي المصري وحدثنا بيدي. قال حدثنا جلال الدين atau al-jalal al-dan itu ya, dan ini pada untuk nilainya Abdurrahman bin Al-Bakasyuti wa haddatsana biyadi. Dengan sanad ini bantuan kita potong sampai kepada Ali bin Abi Thalib muka surat 31. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa qala li haddatsana biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana biyadi Jibril alaihi salam wa qala hakadha nujilat bihinna min 'indi rabbil 'izzati jalla wa 'ala. Ya Muhammad, Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma warham 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama rahamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma tahannan 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama tahannanta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wasallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وسلم على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحم على محمد وعلى آل محمد كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحم على محمد وعلى آل محمد كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحم على محمد وعلى آل محمد كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحنس على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحم على محمد وعلى آل محمد كما حننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ustaz bin Umar Subhanahu nanti kita menawarkan saya baca hadis ini. Ini satu-satu datang memang mengambil masa. Bismillahirrahmanirrahim. حدثني العلامة المسلم الشيخ محمد بن تامر البنجاري وعلامة الفقيه سيد إبراهيم بن سيد عبد الله آل خليفة الحسن التدريسي الشافعي الأحسائي وناولني سبحتهما ورأيت سبحته بيد كل منهما. Selain daripada keduanya, saya telah mengambil usaha semuanya daripada Syekh Muhammad Ibrahim Battani, kepada Syekh Mahmud Said Mahmud Al-Qahiri, kepada Syekh Ahmad Syahrani bin Muhammad Tayyib, kepada Syekh Muhammad Berwazi Al-Butawi Al-Jakartawi, daripada Syekh Ahmad Muhammad Sa'ad Badrun Al-Khawfuji, daripada Syekh Muhammad Al-Badruddin, daripada Syekh Muhammad bin Humaidah Al-Madani, dan banyak sekali. Jadi kita tidak memadai satu orang, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah tentang kerakusan beliau ini mendengarkan hadis. Begitulah juga mestinya seorang penuntut ilmu tidak memadai apa yang diriwayatkan. Jadi kalau dia kata saya punya dapat syekh mengaji dengan syekh 5 orang, jangan kita mengatakan cuma 5 orang. Kalau boleh kita jadi termasuk orang yang kecil, itu orang yang paling banyak meriwayatkan, punya himmah seperti Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Himmahnya ini mendengar dan mendengar dan mendengar. Memperbanyak suyukh itu berarti memperbanyak barakah. Karena nanti kita akan bicarakan sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, ya Anas aktif dan asbiqah, perbanyakkan temanmu, fa'illahum supa'am ba'duhum li ba'din, karena kamu itu di antara kaum nanti di akhirat saling tolong-menolong. Ini kaum teman, bagaimana dengan guru kita? Maknanya kalau kita banyak guru, maka guru itu akan berikan syafaat kepada kita yang nanti insyaallah. Itulah salah satu tujuan daripada
sayang dengan bintang pilih. Jumpa langsung minta sales. Nah, sekarang begitu Islam. Takkan ada keberkatan dan bahkan dia tak berikan kita syafaat. Tak berikan syafaat, dia pun perlu syafaat. Itu dia. Tapi kalau kita tengok ada ulama, kita jarang menghormati takjil ulama, mencium tangannya. Mencium tangan ulama itu, takjil ulama itu sunnah. Bagaimana? Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menghormati ulama. Qala akhbarana al-Muslim Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadli al-Makki wa nawala sim'atahu ra'aynaha bi-yadin. Qala akhbarana Syekh Muhammad Ali bin Husain al-Maliki wa nawala sim'atahu ra'aynaha bi-yadin. Dengan surat ini minta maaf saya kita melihat waktu, saya potong. Ini semuanya main potong nih. Zaman sekarang semua main potong. Baca tahlil potong, baca tahkim potong. Pemerintah berikan duit, masuk apa, potong. Semua main potong. Kampung kami semua potong. Sholat tarawih potong. 23 potong. Cara lagi yang berkata, semua potong. Ma'alullah, zaman, kata orang itu zaman berita, zaman potong. Minta maaf, rasanya dipotong supaya cepatnya. Kalau guru kami dulu saya mengaji dengan Syekh Husni Tambin, satu hari cuma dapat 3 hadis saja. 3 hadis saja. Walaupun saya duduk dari maghrib sampai ke jam 12, jam 1, 3 hadis saja. Bersyukur alhamdulillah kita di sini, saya baca banyak apalah. Kalau jauh kelantar dengan apa, bangka. Jadi maksa kita baca banyak, sedih ya. Ini macam Syekh saya itu paling banyak meriwayatkan musalsal yang asing-asing dari saya di Padang. Walhasil tidak ada yang megang semuanya. Ya, kalau kita bawa begitu 3 boleh kadang-kadang tambahnya 5 mati gitu kan. Syekh saya meninggal dunia, sampai sekarang saya tak tahu siapa yang paling banyak muridnya meriwayatkan hadis daripada beliau. Riwayatkan. Jadi kalau ada yang sembunyi-sembunyikan musalsal apa sebenarnya jangan diam-diam, kasih terus. Karena kita tak tahu beliau sudah mati. Kita tak tahu beliau sudah mati. Ya pun begitu juga saya keluarkan semua asal yang baru, langsung saya keluarkan sama saya. Maka kalau besok saya mati ada juga yang meriwayatkannya. Ya. Jadi kalau kita tak ada nak menurunkan murid tak ada, murid tidak ada. Tak menurunkan masalah istri lah, turunkan ke istri. Ada juga yang meriwayatkan. Ini istri biarkan gitu tak, istri kita juga kita kasih riwayat. Ya banyak ulama-ulama perempuan yang meriwayatkan hadis. Ini yang kita sediakan sekarang macam di Indonesia, di Malaysia tidak ada muslidah, tidak ada muslidah. Kalau di Mekah ada itu. Kalau macam saya perempuan yang saya lakukan daripada perempuan adalah Ratu Libya, Malikah Fatimah. Jadi sedikit sekali perhatian perempuan untuk meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan perempuan mereka memiliki perhatian besar terhadap apa? Terhadap check and recheck atau cerita bintang-bintang film di televisi. Itu mereka tahu semuanya. Jadi kalau orang ada sana dia kata cerita dalam check and recheck tentang masalah apa di Indonesia tentang ada tapi di Indonesia diharapkan sama bukti-buktinya kan. Kalau Indonesia sampai pagi ada itu. Semua perempuan tahu cerita bintang film dan binatang film. Sampai kepada Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, "Faqultu ya ustazi, ma'al wa min sya'nika wa husni ibadatika hatta yal'ana ma'asubha." Wahai ustazku, begitu hebatnya kamu. Siapa Hasan Al-Basri? Seorang tabi'in yang sangat besar, yang sangat hebat, sangat dihormati. Perkataannya didengarkan, orangnya dihormati. Hasan Al-Basri sangat, kalau kita tengok langsung siapa di antara semuanya ulama yang kita segani, dia diajar seperti itu baik. Seorang alim yang mengamalkan ilmunya, Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Sampai sekarang kamu tetap memegang tasbih. Maka di maka dia kata, ada syai'un kunna sta'malnahu fil bidayah ma kunna naktubuha fil nihayah. Inni uhibbu an a'budu Allah bil qalbi wa lisani wa yadi.
Ini sesuatu yang kami pergunakan pada permulaannya, yaitu permulaan masa sahabat, dan kami tidak akan tinggalkan pada akhir-akhir hidup kami. Aku suka berzikir kepada Allah dengan hatiku, lidahku, dan tanganku. Apa saja yang membawakan kepada kebaikan, maka itu adalah yang baik. Kalau sekarang tidak, ini Samsung Galaxy Note 3. Ada syai'un kunna sta'malnahu wa nasta'mihi bi thalathati alatin tinggi. Ma kunna natlubuha sholati wa bisuki wa bil ghairi. Sekarang begitu dia. Ini sesuatu yang kami belikan, Samsung Note atau Samsung Galaxy, yang tidak akan kami tinggalkan. Bagaimana semuanya? Dulu orang pegang SD, sekarang orang semua pegang Samsung. Saya tak iri memang orang yang pegang Samsung walaupun yang handset saya jelek, nah. Itu sering saja. Bahkan sekarang orang tua pada main game. Kayak buat apa kayak kata pikir Allah. Pikir macam mana dia main game. Dulu orang tua dulu supaya pegang tasbih kan. Walau dia pakai kayu apa saja, yang penting mereka pegang tasbih. Sekarang saya tengok jalan saya, baik daripada Kuala Langkat sampai ke Johor, jarang sekali. Alhamdulillah Ta'ala saya jalan Kelantan, Kedah, Kuantan, Perak saya jalan, Pening saya jalan, sampai kepada Johor, sampai Singapura. Saya jarang sekali dan sekarang orang pegang tasbih. Yang paling sering saya tengok orang sekarang pegang Samsung Galaxy. Itu saya katakan, ini maktun. Apabila dibukakan kepada kita dunia, maka kita semuanya subhanallah tertipu daya dengan Samsung Galaxy Note 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entar lagi mampu sudah kita berikutnya, asalkan ganti lagi beli lagi yang lain. Tuan-tuan sekalian, mari kita kembali kepada tasbih agar mengingatkan kepada Allah. Berapa banyak orang mati gara-gara dengan Samsung? Betul tak? Wah kereta ini buka musim apa mati sedang. Tuan-tuan sekalian, kembali kita kepada tasbih dikatakan Imam Hasan Basri. Ada saya buka taman laupin beda ini yang kami gunakan. Kami gunakan tasbih tersebut tidak akan mungkin kami tinggalkan. Jadi kita berzikir tuh, zikir itu pakai tangan, pakai mulut, pakai hati. Ya. Kalau tak zikir tak bagus. Orang yang cinta kepada Allah, tangannya dia berzikir kepada Allah. Kalau dia berzikir kepada Allah, berarti dia itu orangnya adalah orang yang muhibbullah, orang yang cinta kepada Allah. Sebab orang yang munafik tidak akan banyak berzikir. Itu yang ditanyakan kepada Ali, ya Ali, apakah orang Khawarij ini adalah orang munafik? Kata Ali, tak. Orang munafik tak banyak zikir. Orang yang berzikir kita akan jadi orang munafik. Makin banyak zikir kita, makin kita jauh insyaallah dari benar. Tuan-tuan sekalian. Tadi perbanyaklah insyaallah zikir pagi petang. Rasulullah SAW istighfar pagi petang. Dalam satu kali dikatakan Rasulullah satu hari itu 100 kali. Dalam Sahih Bukhari dikatakan wallahi la astaghfirullah ta'ala fi kulli yawmin mi'ata marrah. Demi Allah saya beristighfar satu hari katanya berapa kali? 100 kali. Itu Nabi yang dianya Nabi yang punya dan tidak punya dosa, tapi dia beristighfar dengan 100 kali. Nah apa? Pakai apa? Pakai tasbih atau tidak? Ya Rasulullah menggunakan tangan. Oke, kalau kita pakai tasbih, apakah bid'ah? Tidak bid'ah. Ada sesuatu yang melakukan kebaikan, maka itu adalah kebaikan. Ada juga sekarang yang bid'ah hasanah itu pada datang zikir yang pakai apa itu? Apa namanya? Orang pergi haji itu selalu tak boleh tik. Dikira pakai apa namanya? Itu zikirnya itu bid'ah, itu hasanah apa? Tapi sekarang mulai pula orang tak pakai benda itu. Yang guna lagi sekarang tak apa? Siapa yang menggunakan ini? Orang dalam pesawat. Itu yang gunakan. Wah hebat. Yang salah. Dan kita tak gunakan tasbih, sami pula pakai tasbih kan? Jadi tuan-tuan sekaliannya, lebih bagus kita
mencontoh ulama-ulama daripada kita mencontoh bintang diri. Di antara ya apa yang dilakukan para ulama adalah memegang tasbih. Tak mesti dengan moka. Ada orang kadang-kadang buat hadis maudhu dengan moka. Ada yang bil qaf, fa'innahu dawa'u min kulli da'. Dalam kau beli kayu moka, karena itu adalah obat daripada segala penyakit. Oh, laku manis moka. Pernah saya dulu jual moka di Mekah, harga itu mana mampus. Sudah semangat dalam dikai moka, dikatakan dia begini begitu. Tak perlu lagi dikir, tidak kayu moka jadi, tidak kayu jering jadi. Kalau saya rasakan kayu jering tidak berbau dah. Sudah, yang penting kita berpikir membawakan dikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah prakteknya nanti habis dah. Ini sebagaimana saya katakan tadi, soal daripada nama dan tawabi'nya. Jadi saya akan tanyakan nama dengan semuanya. Saya dapat nama siapa, jawab sama-sama supaya tapi saya tanya satu-satu itu akan ambil masa. Jadi sunnah hukumnya kita buat nama itu sebagaimana kata Imam An-Nawawi, buat nama yang baik-baik, jangan yang pelik-pelik. Jangan yang pelik-pelik. Kalau nama dibuat dengan baik, namanya Abdullah, panggil Abdullah, jangan panggil Abdullah. Ya subhanallah, nama bagus seperti ayahnya, panggil Abdullah, masalah orang. Bila di penyakit kita orang ini suka potong-potong, tadi kan kata potong-potong. Ibrahim panggil Him, Tuan Him. Banyak kita potong-potong, apa lagi? Ada banyak-banyak kita berikan pagi dengan Babani, apa? Saya pikir Babani, Bapak Jeti kan? Saya pikir Bapak Jeti, rupanya Bapak Rusli, Bapak apa lagi? Nan, apa itu Nan? Pikir saya Yunan, rupanya Adnan. Tak boleh kita potong-potong nama dan bagus dah. Jangan kita potong. Kemudian suka pula dikatakan dengan dunia. Pakai aku dan umum. Mau sukirot di aku mau umum. Yang jauh karena aku dan umum. Jadi orang istri-istri kita ni tak baik kalau panggil nama dia langsung. Kita punya istri jangan panggil nama dia langsung. Siti Marketor jangan. Kita buatkan umum. Ummu Habibah, Ummu Jamila, Ummu Syarifah, macam-macam. Yang penting punya umum, jangan panggil nama langsung. Itu nama dia. Kalau kita ingin memuliakan orang, kita harus memuliakan orang dulu, dan orang juga akan memuliakan kita. Demikian juga istri kita manggil langsung dengan Abu. Ya. Nah, Umar nama kunyahnya apa? Abu Hafsin. Abu Hurairah nama kunyahnya? Abu Hurairah kunyahnya apa? Ya Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu kunyah. Anas kunyahnya apa? Abu Hamzah. Abu Bakar kunyahnya apa? Ya Abu Bakar itu dan kunyah itu. Makanya kita harus tahu apa yang dikatakan Abu. Nah, belakangan ini kelompok-kelompok teroris, you know teroris menggunakan banyak kalimat Abu. Yang susahkan Abu nih, yang susahkan Abu Bakar, yang susahkan Abu Gunung, Abu cuci piring. Masalah punya Abu. Jadi asalkan kita sekarang menggunakan Abu ini teroris itu. Di Indonesia kebanyakan yang pakai Abu semuanya ini memang teroris. Nah, Abu Qatadah, Abu Masri, Abu Ahmad dan sebagainya. Tapi ada Abu yang selalu biasanya tidak digunakan orang-orang teroris. Abu Faid, Abu Faud, itu tidak digunakan orang teroris karena mereka tak suka yang itu. Kebanyakan yang seperti itu orang-orang sufi. Ya. Jadi kita gunakan Abu, silakan nanti letakkan pakai Abu di depan panci dah. Tuan-tuan pakai Abu silakan, tapi jangan bawa Abu Lahab. Saya ditanya oleh Syekh saya Syamsul Tamrin, dia kata, siapa namamu, apa kunyamu, dari mana kamu tinggal, sekarang kamu tinggal di mana? Maka saya katakan nama saya Muhammad Usni, nisbah saya bin Hayat bin Muhammad
tinggal sekarang di Trabzon, Mesir. Saya tanya, apa kata Syekh saya Ustaz Tamrin? Saya pernah ditanyakan oleh Syekh Yasin Padang, siapa namamu, kunyamu, negerimu? Maka saya jawab, nama saya Muhammad Ustaz Tamrin, nisbah saya Jifri Al-Banjari, kemudian kunyah saya katanya Abu Ahmad, kemudian setelah itu dari asal Banjar dan sekarang tinggal di Maspalah. Sampai kepada saya sempatan bukan ditanyakan dulunya, kita potong lagi, memang potong terus ya. 46, tengok, buka surat 46. Apa kata Tabi Al-Bunani, seorang tabi'in dan khatibnya Anas, laqitu ala sabri malikin fasa'ali kadalika, aku berjumpa dengan Anas, maka aku bertanya kepada dia, dia bertanya kepada tentang masalahku, fa'akhbar bidalika, maka aku dengar, aku ceritakan demikian. Qala laqitu Rasulullah SAW, berkata Anas, aku berjumpa dengan Rasulullah SAW. Anas ini berkhidmat dengan Rasulullah SAW selama 10 tahun lamanya, tidak pernah bergaji, tapi dapat keberkatan, dia didoakan dengan 3 perkara. Dan ketiga perkara itu semuanya dimakbulkan. Yang pertama, harta yang banyak. Yang kedua, anak yang banyak. Yang ketiga, umur yang panjang. Dan ketiga-tiganya itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perlu minta doa sama orang-orang yang soleh. Ya. Ada sekali aku berjumpa dengan Rasulullah, pasal dikatakan, maka dia ini bertanya kepada saya kepada demikian, fakbar bidalika, maka aku ceritakan demikian. Qala Rasulullah SAW, ya Anas, aktirnal asbiqa, fa innakum syufa'a'u ba'dukum li ba'din, berbanyakkanlah teman, karena sesungguhnya kamu itu saling tolong-menolong nantinya insyaallah di akhirat. Jadi saya masih lagi teringat dengan cerita Syekh saya, Syekh As-Sayyid Nabil Ali Ghamdi Ali Ba'nawi di Baghdad. Manakala seminggu sebelum Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki meninggal dunia, maka dia datang kepada Syekh Syekh Zainuddin Al-Bawayan, seorang ulama Indonesia tapi sudah lama tinggal di Mekah. Gurunya ulama besar seperti Muhammad Mahrosi, bahkan bercerita beliau itu agak tua dibandingkan dengan saya Padang. Syekh Al-Bawayan itu terkenal dengan suara yang bagus sekali. Kalau pengajar Syekh Muhammad Amin Kutubi tidak ada, maka tanyakan orang. Kalau orang ingin mendengarkan suara beliau. Sudah lama, bertahun-tahun Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki minta ijazah kepadanya, tetapi tak dikasih. Tak pernah dikasih. Memang dia terkenal syadid, hanya beberapa orang saya dapat dikasihkan oleh Sayyid Syekh Zain Bawayan. Seminggu sebelum wafatnya Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, datang beliau kepada Syekh Zain minta ijazah. Coba kita pikirkan Syekh Muhammad, dia mungkin memang tergerak, dia dah tahu dia meninggal dunia. Menurut banyak ulama yang mengatakan Syekh Muhammad sudah tahu dia akan meninggal dunia. Ya. Maka ketika itu dia datang ke Syekh Zain Boyani meminta ijazah. Yang dipermasalahan sekarang ini, dia tahu memang dekat meninggal beliau, tetap minta ijazah. Untuk apa ijazah? Maka dia semua orang enggak. Tidak lain tidak bukan adalah kita baru dengan orang yang soleh. Syekh Zain Al-Bawayani ini seorang yang soleh di Makkah Al-Mukarramah. Ketika itu dua orang, Syekh Nabil dengan Syekh Muhammad, tapi dikasih cuma Syekh Muhammad Alawi sebagai ijazah. Manakala setelah meninggal Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, datanglah kembali setelah seminggu Syekh Sayyid Nabil Ali Ghamdi Ali Ba'nawi kepada Syekh Zain Al-Bawayan meminta ijazah kepada Syekh Zain Bawayan. Maka diberikan ijazah. Begitu susahnya dia kasih ijazah. Biasanya cuma pun besar sebanyak tak akan kasih ijazah.
Tapi waktu itu Nabi dikasih ijazah sama dia, dan boleh diberikan ijazah ammah, Abu Rizal dengan ijazah umum. Kemudian dikata apa? Andaikan di antara kita yang memang selamat nanti di akhirat, tolonglah temannya itu menarik tangan teman dia. Dan menangislah Syekh Zain Bawaya. Seminggu setelah pertemuan mereka meninggallah beliau. Ini diceritakan oleh Syekh Nabil Ali Muhammad Al-Ba'am. Coba lihat bagaimana. Jadi bukan hanya setakat kita kata begini di salat ini, tapi adalah ittisal persatuan dengan Nabi Muhammad SAW. Keberkatan para ulama-ulama. Jadi kalaulah Rasulullah suruh kita memperbanyak teman agar menjadi syafi'ah kita nanti, menjadi apa? Orang yang berikan syafaat kepada kita. Bagaimana kalau kita memperbanyak ulama? Karena kita tentu ulama itu mereka akan memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Ini saya berikan target supaya kita rajin mengaji. Kita tidak akan beri syafaat mengaji kitab itu, tapi berikan syafaat. Ulama berikan syafaat. Kiai al-alim al-alama al-Ghazali pun tak akan beri syafaat. Kita mengaji dengan Istiqalah, kita mengaji dengan Syekh al-alim al-alama Mufti Diyar wa Masyaikh al-Kibar al-Ghazali, tak akan dikasih syafaat. Sudah. Tapi bila kita mengaji dengan syuyukh banyak, insya Allah kita muridnya, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat. Itu yang dibutuhkan, tuan-tuan sekalian. Karena wallahi kita di semua tidak tahu apakah kita terlepas daripada adab Allah atau tidak. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mengetahui apakah itu terlepas daripada adabnya Allah. Yang begitu pedih dan sakit. Sampai Syekh Zain Bawaya sendiri mengatakan dengan menangis, Sayyid Nabil ini hafal Quran, ahli muhaddits dan muqri. Ya Sayyid Nabil, apabila di antara kita selamat daripada adabnya Allah Subhanahu wa taala, maka adalah yang selamat menarik tangan daripada teman yang tidak selamat. Di sini juga saya minta kepada tuan-tuan sekalian yang hadir, kita ini semuanya bersahabat. Andaikan tuan-tuan sekaliannya selamat nanti di akhirat, maka akan menarik tangan kita semua yang tidak selamat. Ya tuan-tuan, menarik tangan kita yang tidak selamat. Allah maksudnya ya Allah. Jadi ini sangat penting sekali ya. Kita memperbanyak iman yang baik dan memperbanyak syekh. Musasar mahabbah. Yaitu musasar apa? Saya katakan saya suka, saya sayang dengan kamu. Saya telah digelarkan sama Syekh Husni Tamrin Jif Al-Banjari, Syekh Abu Al Al-Kab 49, Rasulullah 49. Kemudian Syekh Said Ibrahim bin Abdul Ali Khalifah, Syekh Ahmad Muhammad Habib Tijani, Syekh Sa'ad Sabarat Jawis, Syekh Majid Ahmad Maki Al-Arabi, Syekh Khalid Turkistani, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani. Semuanya mereka mengatakan, ya Muhammad Muslim, ini yang bukan. Saya sayang kepada Pakul, katakanlah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dengan sangat ini sampai kepada muka surat 52. Muka surat 52. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad, ya Mu'ad, inni uhibbuka, faqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, saya sayang kamu. Allah, kalau kita saja sayang ke Rasul, kata Rasul, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Kita cinta Rasul, maka kita bersama dengan orang yang kita cintai. Apalagi yang Rasul kata, ini orang bukan, saya sayang terhadap. Jadi cara untuk dapatkan sayangnya Rasul itu di sini juga nampak kita. Salah satunya katakan selesai sholat, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Begitu. Jangan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma lantas jalan. Ini bid'ah. Bid'ah. Tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah bukan bid'ah makruhah, maka ditinggalkan yang sunnah. Kata zikir dengan angkat suara ini kan setelah selesai suara ini bid'ah kata. Disebabkan kita takut dengan bid'ah angkat suara. Karena Rasulullah angkat suara, maka kita tinggalkan sunnah yang memang dilaksanakan. Itu dia masalah. Padahal kan ulama semua sepakat karena Rasulullah angkatkan suara ketika berzikir karena mengajarkan sahabat. Jadi pertanyaan kita tidak hebat selain sahabat kan? Kalau Rasulullah angkatkan suara untuk ajarkan sahabat, macam mana pula kita? Kita mungkin lebih hebat daripada sahabat berkata pula diajar. Tak perlu diajar dan kurang ajar. Tidak masalah. Makanya perlulah. Wallahi saya hafal khatam solat. Wa ma'anta salam minka salam itu dari dulu lagi, dari kecil. Kenapa? Karena di belakang saya dengarkan dari belakang itu dibaca imam. Nah, sekarang pada kampung saya, Masya Allah subhanallah, kalau imam kata Allah mata salam semuanya satu. Tengok ini ambus. Tinggal imam sama dua orang di belakang. Itu pun kena dia malu untuk keluar. Karena dia malu untuk keluar. Kalau tak malu keluar pelan-pelan, tinggal imam lagi. Dan aminnya pun tak lagi amin. Wakil antahun Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Wahai Mu'ad, demi Allah, pakai sumpah lagi. Inni uhibbuka. Subhanallah, orang yang kita mencintai Rasulullah masuk surga, yang dicintai. Wa usikan saya wasiatkan Mu'ad, jangan kamu tinggalkan setiap selesai sholat. Kamu mengatakan, ya Allah, bantukanlah aku untuk selalu berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan laksanakan sebaik-baik ibadah untukmu. Bagaimana kita mau ibadah? Karena permasalahannya tidak pernah ada orang yang beribadah kecuali Allah yang membuatnya itu beribadah. Itulah makna la haula wala quwwata illa billah. Kalau Allah tak inginkan angkat tangan pun tak mampu kita. Kalau Allah tak inginkan mengangkat tangan pun tak mampu. Katanya. Ini yang jadi masalah. Ketika kita Allahu Akbar, siapa yang menginginkan kita sholat? Apa diri kita? Ya, banyak orang-orang yang lalai. Bila dia tengok orang tak sholat, dia tengok dia orang jahat, itu semuanya itu neraka tempatnya. Kamu mau sholat, terus kita sholat itu kenapa? Syukur Allah SWT berikan nikmat sama kita sholat. Tapi orang yang tak sholat itu jangan kita hina, tapi kita rangkul. Jangan kita pukul. Bukan dengan cara seperti itu dia langsung sholat, tidak. Orang makin jauh. Tuan-tuan sekalian yang saya tahu dakwah di Indonesia tahun 2009 mulai saya dakwah pulang saya, tidak ada satu orang pun duduk dengan saya. Takut semuanya. 2011 saya mulai coba lagi cara yang lain. Duduk saya di kedai kopi. Saya tengok orang semua minum. Maka saya yang bayar semuanya. Seolah-olah bukan. Bila saya datang ke kedai kopi sekarang ini, mereka sudah lupa taufik. Maka mereka akan bertanya konfir. Coba ya. Bila saya duduk di kedai kopi, banyak orang yang duduk situ dengarkan apa yang saya cakapkan. Jadi saya bukan lagi berdakwah di podium seperti ini, tak. Sebenarnya banyak umat yang ingin Islam, tapi kita terlalu kasar, kata orang benar. Terlalu kasar menyampaikannya. Maka orang lari. Kita pelan-pelan sedikit-sedikit. Ya. Pelan-pelan. Karena kita pun tidak tahu kita. Dan sebut katanya menghina orang, mencaci orang. Kita pun tak tahu suka kan ada seperti kita. Maka setelah itu beribadah ini perlu ada rojak. Mana bagus? Ibadah dengan adanya rojak atau khaul? Kata para ulama sufi, beribadah dengan rojak itu lebih bagus daripada khaul. Berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu amal
sangat menyedihkan, tidak dapat apa. Sebab itu jangan kita banggakan kita sholat, kita zikir, kita berzakat, jangan kita banggakan. Itu semuanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tidak ada yang mampu kita banggakan dari Allah. Allah berikan kita berbuat baik, maka kita bersyukur. Bila kita tengok orang berbuat jahat, maka kita berta'awun, tapi jangan sebesar. Coba minum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan orang-orang nanti. Bertahun kita dari perbuatan itu, Allah jauhkan kita daripada perbuatan tersebut. Ini hadis adalah hadis yang sahih. Maka saya mengatakan kepada hadirin semuanya, inni uhibbukum, faqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, musasa yang terakhir yang perlu kita amalkan juga dari setelah sholat, juga musasa setelah sholat, kita amalkan setelah sholat. Mau setelah sholat, mau berangkat kita kemana saja, ini amalannya. Buka surat 58 terakhir kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan insyaallah ta'ala dengan pertemuan kita kali seri ini insyaallah ta'ala biiznillah ada baiknya dan kita mengamalkannya, karena tidak baik dan tidak bukan menggunakan hak untuk mengamalkan. Musasa bil qiraat ayat al-kursi, membaca ayat kursi. Telah dibacakan atau telah membaca Syekh kami Syekh Abu Ali Hamid Al-Ka'ab, Syekh Muhammad Mustafa Rijif Al-Banjari, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani dan yang lain-lainnya, dan telah menceritakan kepada mereka Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Dengan saat ini tuan-tuan sampai kepada muka surat 59, Sami'a Adiyah bin Abi Thalib yaqul ma ara rajulan adraka aqlahu al-Islam aw wulida fil Islami yabitu lailatan hatta yaqra'a hadhihi al-ayat. Aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang mendapatkan akalnya itu akan agama Islam atau dilahirkan dalam keadaan Islam, tidur dia pada waktu malamnya sehingga dia baca ayat ini. Apa dia? Allahu la ilaha illa wa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ila akhirih. Thumma qala law ta'lamuna ma hiya aw qala ma fiha lama taqumuha ala halin inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utitu ayatul kursi min kanzi tahta al-'arsy wa lam yutah ladin kana qabli. Kalau kamu tahu apa yang terdapat atau apa yang ada pada ayat kursi itu, kamu tidak akan tinggalkan ia walau bagaimanapun keadaan kamu. Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, dan diberikan kepadaku ayat kursi daripada perbendaharaan di bawah arsy, dan tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelumku, kata Rasulullah. Qala Ali, fama bitu lailatan qat mundu sami'tu hadza min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta aqra'aha. Tidak pernah aku tidur pada waktu malam, ya, semenjak aku mendengarkan daripada Rasulullah SAW ini sehingga aku baca. Wala taqamun sami'tu hadza khabar min Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak tinggalkan ini semenjak aku dengarkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Umamah, berkata Abu Umamah, ma ra'u qira'atakum sami'tu min Ali. Aku tidak pernah tinggalkan membaca itu semenjak aku mendengarkan daripada Ali. Qala Qasim wa ana ma ra'u qira'atakum dari Abu Umamah di fawqiha al-Qur'an, dan saya juga tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi ketika aku mendengarkan daripada Abu Umamah dengan kelebihan daripada ayat kursi sampai sekarang. Wa hakadha qala jami'u ruwati hatta wasala suyuti. Demikianlah semua periwayat sampai kepada Syekh kami. Qalu mereka kata ma ra'na qira'ata 'inda naumi wa 'aqiba kulli salati mafruḍatin min sami'na hadha hadis min Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Kami tidak meninggalkan bacaannya ketika mau tidur atau ketika selesai sholat yang dipandukan semenjak kami mendengarkan hadis dari Syekh Yasin Al-Fadani. Qala Syekh Yasin Al-Fadani ma ra'u qira'atan qaliban inda iradin naumi wa akhir salati mafruḍatin min sami'na hadha hadis min Syekh Muhammad Mahrusi wa ghairihi bal hiya wifdi minas sigar walhamdulillah dzalika. Kata Syekh Muhammad Yasin Padang, aku tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi kebiasaannya ketika mau tidur dan selesai sholat yang dipadukan semenjak aku dengarkan sini pada Syekh kami Umar Hamdan, dan dia ini bahkan miripku dari kecilnya. Alhamdulillah, bagi Allah lah segala puji. Jadi saya mengatakan maka kata alif inda iradin nawi wa akhir salat mafruḍin
Di antaranya kalau kita baca kursi pagi tentang insyaallah taala kita akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bala. Rumah pun akan aman kalau kita bacakan ayat kursi. Ya. Saya boleh dikatakan banyak naik pesawat. Tak terpikirkan saya orang kampung seperti saya ini lahir di kampung, tapi sekarang paling banyak naik pesawat. Tak terkira beberapa lagi sekarang naik pesawat. Ya. Jadi ketika kita naik pesawat itu saya juga takut, sampai nggak takut. Pernah satu kejadian waktu berangkat ke Mesir tahun 2011. Pesawat saya kurang begini, kena petir, kena semacam. Semuanya menjerit. Sebenarnya tak perlu menjerit. Kita mesti dalam keadaan tenang dan bacalah ayat kursi. Alhamdulillah ta'ala saya baca ayat kursi, tapi saya tahu di antara ayat kursi dan selawat kamilah saya baca. Setelah saya baca ayat kursi dan selawat kamilah itu, alhamdulillah mulai tenang dia. Padahal saya tengok dari jendela, petir subhanallah itu di atas Samudra Hindia. Baru ini saya pergi ke sini juga begitu kejadian dari Air Asia di Medan dalam keadaan hujan lebat, petir sehingga hampir mau turun seperti pesawat. Jadi tuan-tuan sekalian, ayat kursi sebelum kita naik kereta, sebelum kita naik motor, bagusnya kita baca ayat kursi. InsyaAllah Allah akan jaga kita. Jangan baca ayat meja. Ayat meja tak ganti. Ayat kursi. Tidak boleh dikatakan ayat kursi karena disebutkan itu masalah kursi. Ya, ini banyak sekali fawaidnya. Kalau tengok hantu, baca ayat kursi. InsyaAllah akan hilang. Tapi kalau hantunya itu hantu manusia, tak akan hilang. Nah, baca 10.000 kali pun tak akan hilang. Tapi bagus-bagus bacaannya. Karena kadang-kadang ada itu syaitan, kita baca ayat kursi, dia tak hilang. Kenapa? Bacaan kita tak ada apa-apa. Lupa kita langsung. Allah langsung. Bukan dibaca ayat kursi, takut dia. Nah, tengok kuntilanak, kuntilanak itu biasa aja dia. Kalau dia kata, hei, kuntilanak, naik tu. Maksud baca ayat kursi. Berani tak? Dia itu mengganggu kita saja, itu jin dia, itu jin. Ya, cuma kita orang naik ini orang kampung, sekarang kami katakan orang kami kata naik ini orang kampung. Orang kampung suka besar-besar kayak jin-jin ini ada namanya pun. Ada kepala sedih terbang, naksuir, ada terus tinggi, jelangkung, ada begini, macam di Malaysia namanya ada hantu bunga raya. Itu hantu bunga raya ini kita bagi dua, hantu bunga raya, titik-titik, Pak itu ada. Nah, itu kalau dibaca kayak kursi insyaAllah kainan. Jangan kita terlampau. Kadang-kadang yang jadi masalahnya hari Jumat kita tahu hari Jumat itu besar kelebihannya dibuat mereka sudah hari Jumat itu ada hantu. Pilih hantu. Nah, ini masalah. Pikiran kita Jumat kelion ke orang Jawa. Oh, ada hantu berkeliaran. Salah itu. Malaikat berkeliaran, ini kata hantu berkeliaran. Kecuali Jumat Minggu, Ahad, malam Minggu itu banyak hantu jin setan yang berkeliaran. Ya. Di sini di Malaysia ini cuti hari apa? Di Kelantan. Jumat kan. Tapi orang bergerak hari apa? Perempuan jalan-jalan hari apa? Hari Ahad kan? Ada juga.
لنا وفي فقهنا وفقهنا وقربتنا في ديننا وكفرك وكفار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع والدعاء لا يسمع وعين لا تدمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jadi yang kita tasbih, boleh kasih saya dan saya akan kembalikan kepada yang punya tasbih saya. Kalau nggak punya, pinjam semua orang lain.